Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope all of you fine, thank you. Anak-anak, alhamdulillah, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sekarang kita bertemu dalam pelajaran bahasa Inggris ya, chapter 11 ya, bab 11. KD 3.11 ya, KD 3.11 tentang apa? To tell future plan ya, yaitu menceritakan kegiatan yang akan dikerjakan ya. Ini melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu tentang continuous tense ya, present continuous tense itu tentang kegiatan yang sedang dilakukan, kemudian present tense itu kegiatan kebiasaan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan belajar future plan ya, future tense ya. Tenses ya menceritakan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, apa yang akan kita pelajari nanti? Make sentences with simple future tense, yaitu anak-anak membuat kalimat dengan simple future tense. B. Tell habitual activities, ya, menceritakan kegiatan yang akan dilakukan atau direncanakan. Baik, kita lihat rumusnya. Simple future tense, ada rumusan. Yang pertama subject, ya, subject itu orang, ya. Kemudian will, lanjutkannya kata kerja pertama atau verb kata kerja pertama ya. Kemudian objek dan kata keterangan waktu. Subjek itu pelakunya anak-anak ya, seperti apa? I, he, she, it ya. Kemudian they, we. Ditambah lagi you ya, seperti itu. Kemudian habis itu ditambah will. Nah, will ini pengganti to be ya. Jadi nggak ada is, nggak ada am, nggak ada are, tapi diganti will. Kemudian dilanjut kata kerja yang pertama. Kata kerja yang pertama itu maksudnya apa? Yaitu kata kerja tidak ditambah apapun ya. Tidak ditambah s, tidak ditambah ed, ataupun tidak ditambah ing ya. Jadi misalnya read ya, nggak boleh reading, nggak boleh, tapi read. Kemudian write ya, kemudian cook. Nah, hanya seperti itu. Lanjutkan objek ya, lanjutannya, dan kemudian kata keterangan waktu. Nah, some adverbs of time, kata keterangan waktunya apa aja? Contoh, tomorrow, ya, besok. Next week, minggu depan. Next month, bulan depan. Tonight, malam ini, ya. Malam ini pun belum dilakukan, begitu ya. Jadi ini kata keterangan yang menunjukkan akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Oke, examples tanpa keterangan waktu. Contoh, misalnya kalimat yang tidak ada keterangan waktu. She will read a book. Ya, ini subjeknya she, kemudian will, kemudian kata kerja yang pertama tambah a book itu objek. Artinya dia akan membaca sebuah buku. Number 2. I'm sorry. I will go to school. Ya, I itu subjek, will, ya, kemudian go kata kerja pertama. To school objek ya. Saya akan pergi atau saya akan berangkat ke sekolah. Number 3. They will not play football. Mereka tidak akan bermain sepak bola. They, subjek. Kemudian will not. Ya, ini berarti negatif kalimatnya. Will, kemudian ditambah not. Jadi not itu melekat ya, melekat di kata-kata will. Ya. Kemudian play, kata kerja pertama, ya, tidak ditambah ed, tidak ditambah s, tidak ditambah ing, ya, masih murni. Kemudian tambah football itu objek. Ya. Kita lanjutkan dengan keterangan waktu. Contoh, we will not go camping tomorrow. Ya. Kita tidak akan, ya, kami tidak akan pergi berkemah besok. Ya. Kata keterangan waktunya tomorrow, ya, besok. Kemudian mother will cook some food, ya, some foods next Sunday. Ibu akan memasak makanan besok Minggu, ya. Jadi ini subjeknya mother, kemudian will, ya, cook, ya, ini kata kerja pertama, some foods next Sunday, ya, minggu depan atau besok Minggu. Nah, di halaman 185 anak-anak ya, di buku kamu ada bacaannya. Silakan kita baca bersama dan kita artikan. We will go camping next week ya. Kita akan pergi kemah minggu depan. We will bring some clothes. Kita akan membawa beberapa pakaian. We will build a tent. Kita akan mendirikan tenda. We will need some ropes ya. Kita akan membutuhkan beberapa tali. We will cook our food, ya. Kita akan memasak makanan buat kita sendiri, ya. We will sleep on the mattress. Kita akan tidur di atas matras, ya.
We will march on the field. Ya, kita akan baris berbaris di lapangan. We will set our bonfire. Ya, kita akan membuat api unggun. Dan terakhir, we will trek in the campsite. Ya, kita akan mendaki ya, di perkemahan. Nah, ini kegiatan-kegiatan di tempat perkemahan. Ya. Semua perhatikan, pakai will, kemudian kata kerja pertama, will go, will bring, will build, will knit, will cook, will sleep, will march, will set, and will track. Ya, thank you. I understand ya. Kita coba untuk latihannya. Rearrange the sentences ya. Susun kembali menjadi kalimat. And next week we'll go Dita camping her friends. Ini kamu disuruh menyusun menjadi kalimat yang benar sesuai dengan rumusnya ya. Jawabannya adalah Dita and her friends will go camping next week. Ya, kata keterangan waktunya diletakkan di belakang. Jadi subjeknya apa? Dita and her friends, Dita dan teman-temannya. Will go, will akan, go pergi ya. Go camping akan pergi kemah next week, minggu depan. Number 2. Will for 3, they stay days ya. Mari kita lihat jawabannya yang benar. They ya, subjeknya they, will akan ya. Setelah subjek langsung will. Stay kata kerja pertama for 3 days ya, selama 3 hari. Oke. Number 3. Monday they left on will ya. Bagaimana menyusunnya? Yang betul they subjek kemudian will ya, kemudian left on Monday ya. Mereka akan meninggalkan atau akan berangkat on Monday pada hari Senin ya. Mereka akan meninggalkan pada hari Senin. Oke, number 4. They on Sunday go home will. Nah, disusun menjadi they will go home on Sunday. Mereka akan pulang, go home ya, pulang on Sunday pada hari Minggu. Number 5. Will be in there the night a bonfire. Ya, kita lihat ya susunannya betul. There will be a bonfire. Nih, kamu mungkin akan bertanya, kenapa ada be ya? Setelah will kok nggak kata kerja? Nah, begitu ya. Karena tidak ada kata kerja dan ini ada kata benda, maka dibantu dengan tulisan be ya. There will be a bonfire in the night ya. Akan ada api unggun pada malam hari. Oke. Untuk homework ya, untuk tugas di rumah, praktis to read in English on page of 189 ya. Tugasnya praktek membaca bacaan dalam bahasa Inggris di buku paket halaman 189. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.